نتحدى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Abdurrahman Kalimantan di mana? Apa adab yang kemarin kita ambil pada pertemuan terakhir? Dari adab-adab penuntut ilmu yang disebutkan dalam kitab kita ini. Yang pertama, ikhlas dalam dia menuntut ilmu. Meniatkan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, beramal dengan ilmu taib dan senantiasa untuk menjaga muraqabah dan khasyah. Sekarang kita masuk pada adab yang ketiga, siyanatul ilm, penjagaan terhadap ilmu itu sendiri. Setelah seseorang ikhlas dalam niatannya, kemudian dia mengamalkan apa yang telah diilmuinya. Di antara hal penting juga bagi seorang yang dikaruniai ilmu untuk apa? Untuk menjaganya. Jangan sampai terhinakan dan jangan sampai tersia-siakan ilmu yang dimiliki. Bagaimana bentuk penjagaan terhadap ilmu yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan ini? Wa dzalika bi alla yattakhidahu sullaman yatawassalu bihi ila aghradin dunyawiyah wa atma'in ardiyah. Yang demikian itu yaitu dengan tidak menjadikan ilmu yang dimiliki itu sebagai tangga untuk menyampaikan dia kepada tujuan-tujuan duniawi atau ketamakan-ketamakan di muka bumi ini. Bukan tamak terhadap perkara-perkara keutamaan yang di akhirat. Bukan semangat untuk mendapatkan keutamaan di akhirat, tapi apa keutamaan yang hanya sebatas ketika di muka bumi ini, ketika hidup. Menjahin, baik itu berupa jabatan, kedudukan di mata manusia, au malin atau ingin harta, au sum'atin atau ingin didengar, ingin masyhur, ingin apa? Didengar keadaannya, didengar suaranya oleh manusia. Au syuhrah atau ingin dia tenar. Dan ini termasuk di antara penyakit yang sangat banyak menimpa manusia di zaman kita sekarang. Bahkan sebagian manusia tidak peduli dia masyhur, dia tenar dengan apa. Yang penting tenar. Walaupun tenar dalam apa? Dalam perkara-perkara yang buruk. Yang penting tenar. Dan apabila seorang diberi ilmu juga keinginannya seperti itu, maka ini sangat buruk. Syuhrah yang dulu para salaf kita ikhwanifillah betul-betul menjauh dan lari dari apa? Dari kemasyhuran. Bahkan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala sangat berharap ketika beliau telah dikenal oleh manusia, sangat berharap untuk bisa berjalan di lorong-lorong kota tanpa ada yang mengenalnya. Au khidmatin, atau dia ingin dengan apa? Dengan ilmunya itu bisa dilayani manusia.
inginnya dilayani. Naam, au taqaddumin alal aqran, atau ingin apa? Dia itu yang terdepan atas teman-temannya. Musabaqah. Naam, fil khairat, akhwani fillah, berpacu berlomba-lomba pada kebaikan itu khair. Apabila yang diniatkan adalah apa? Untuk seseorang bersegera mendapatkan keutamaan di sisi Allah, mengumpulkan sebanyak-banyaknya keutamaan di sisi Allah. Tapi kalau niatannya hanya untuk apa? Untuk bisa lebih dari temannya, maka hati-hati. Karena itu penyakit. Sehingga hendaknya setiap penuntut ilmu melihat pada dirinya. Kalau pada dirinya masih ada hal tersebut, yaitu yang diinginkan adalah apa? Agar dia lebih maju dari temannya. Ada teman yang lebih maju jengkel, ini tandanya. Di antara tanda penyakit tersebut, akhwani fillah, ketika melihat temannya lebih dari dia, ada perasaan jengkel, ada perasaan tidak suka. Hati-hati kalau sudah ada seperti itu. Nah, karena berarti seorang ketika berlomba, seorang ketika apa? Naam, saling berpacu untuk mendapatkan ilmu, dia tujuannya bukan apa? Bukan lillah. Akan tapi yang diinginkan agar lebih dari temannya itu saja. Nah, adapun seorang yang niatannya lurus, dia berlomba memang, bersemangat dalam ilmu, bahu membahu padanya. Ketika ada saudara yang lebih maju, dia bersyukur dan berharap untuk bisa seperti itu, bahkan bisa lebih. Demikian. Kenapa? Karena semuanya diharapkan nantinya adalah sebagai juru dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk bahu membahu dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak perlu saling menjegal, tidak perlu saling menjatuhkan. Dan tidak perlu seorang merasa jengkel, tidak suka dengan temannya atau saudaranya yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan. Karena masing-masing Allah Subhanahu wa taala berikan rizki sendiri-sendiri, ya. Ada yang diberi kemampuan hafalan lebih, tapi dari sisi pemahaman kurang. Ada yang diberi pemahaman lebih, walaupun dari sisi hafalannya kurang. Ada yang diberi hafalan bagus, tapi ketika menyampaikan kerepotan. Ada juga yang diberi kelebihan, yang terkumpul itu semua. Masing-masing rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Yang penting seorang muslim, terkhusus seorang penuntut ilmu, banyak-banyak memohon pada Allah Subhanahu wa taala anugerah. Kalau seorang jujur fillah dalam niatannya, jujur dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama tentang masalah ilmu ini, yakin Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan dan membukakan untuknya. Karena kita telah melewati beberapa biografi para a'immah yang dulunya mereka adalah jauh dari ilmu. Bahkan telah kita lewati seperti Fudail bin Iyad, seorang penyamun dulunya, namanya penyamun, penjahat, mana belajar. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah, kemudian Allah bukakan hatinya, kok bisa keluar dari mulut beliau setelah itu kalimat-kalimat yang bijak sekali, kalimat-kalimat yang sangat bagus. Ilmu. Demikian pula, yang lebih dari itu para sahabat. Para sahabat akhwani fillah mengenal Islam, belajar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kebanyakan mereka sudah sudah dalam kondisi cukup umur, bukan anak-anak kecil lagi. Sebagian di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam cuma beberapa tahun seperti Abu Hurairah, 4 tahun saja di sisi Nabi. Tetapi dengan kejujuran, terkumpul padanya kebaikan yang sangat banyak. Makanya masing-masing akhwani fillah hendaknya meluruskan niat, kemudian amalkan yang telah didapat, kemudian
Jangan sampai hinakan ilmu yang telah diberikan tersebut dengan menjualnya untuk hal-hal duniawi atau dikorbankan untuk tujuan-tujuan yang buruk tadi. Qala Syafi'i rahimahullahu taala, wadidtu anna al-khalqa ta'allamu hadzal ilma ala alla yunsaba ilayya harfun minhu. Imam Syafi'i mengatakan, aku berharap bahwasanya para manusia, yaitu para makhluk, aku berharap para manusia di sini, ya para manusia, mereka mempelajari ilmu ini, yaitu ilmu yang beliau jelaskan dari kitab yang beliau karang. Ya, aku berharap manusia mempelajari ilmu ini dan tidak dinisbahkan kepadaku satu huruf pun darinya. Dalam artian tidak perlu aku disebut-sebut. Dalam artian aku tidak perlu kemasyhuran. Aku tidak perlu seseorang kemudian menisbahkan apa yang didapat kepadaku. Maksudnya apa? Yang penting manusia bisa belajar dan itu cukup untuk beliau mendapatkan keutamaan. Tidak ingin dikenal, tidak ingin masyhur, tidak ingin tenar. Ini keadaan para salaf. Akan tetapi sunnatullah al-khanifillah, sunnatullah tabaraka wa ta'ala, bahwasanya ahlul ilmi akan diangkat namanya. Ini sunnatullah. Nah, mereka bagaimanapun lari dari kemasyhuran, ketika Allah subhanahu wa ta'ala ingin angkat, mereka ya tetap dikenal di kalangan kaum muslimin, didoakan, disebut namanya. Kan tapi beda antara orang yang sejak awal meniatkan untuk masyhur, untuk dikenal saja, dengan orang-orang yang ikhlas, kemudian sebagai pahala yang disegerakan, mereka dipuji dan dikenal di kalangan manusia. Dan contoh ikhwanifillah yang lain, ikhwanifillah, dari biografi Imam Al-Mawardi rahimahullahu taala, di mana beliau ketika hidupnya ikhwan mengarang kitab yang banyak. Abul Hasan Al-Mawardi rahimahullahu taala, seorang imam dari kalangan Syafi'iyah. Tidak nampak karangan-karangan beliau di masa hidup beliau. Tapi beliau mengarang, menulis, dan beliau kumpulkan pada suatu tempat. Kemudian ketika telah dekat hari kematiannya, sudah merasakan sakit yang parah, maka dia mengatakan kepada orang yang dipercaya, al-kutub allati fil makanil fulani kulluha tasnifi. Kitab-kitab yang ada di tempat itu, yaitu tempat yang dia tunjuk, semuanya adalah karanganku. Wa innama lam udhirha li anni lam ajid niyatan khalisah. Hanyalah aku tidak menampakkannya karena aku tidak mendapati pada diriku niat yang betul-betul ikhlas. Subhanallah. Kenapa? Banyak dalam masalah ini gejolak. Apalagi di zaman sekarang, ikhwanifillah, terkadang seorang menulis hanya ingin untuk mendapatkan perkara-perkara duniawi dari hasil penjualan misalnya, atau hanya untuk membela diri, membela kehormatan pribadi, atau hal-hal yang lain yang jauh dari tujuan sebagaimana tujuan para salaf. Fa idza ayantul maut wa waqa'tu fin naz'i faj'al yadaka fi yadi fa in qabattu 'alayha wa 'asartuha fa'lam annahu lam yuqbal minni syai'un minha. Maka apabila aku telah mendekati kematian dan sudah sudah mulai pada sakaratul maut, maka letakkan tanganmu di tanganku. Apabila aku menahannya, dalam artian aku menggenggam tanganmu tersebut, dan aku meremasnya, maka ketahuilah bahwasanya tidak diterima dariku sesuatu pun dari apa yang aku tulis tersebut. Fa'mid ilal kutub wa alqiha fi tijlah.
Maka datangi kitab-kitab itu, kemudian lemparkan semua ke sungai Dajlah. Wa in basattu yadi wa lam aqbid ala yadika fa'lam annaha qad qubilat. Namun apabila aku hamparkan tanganku dengan penuh pasrah, tidak ada yang dipegang, tidak ada menggenggam atau meremas, aku hamparkan tanganku dan tidak menggenggam tanganmu, maka ketahuilah bahwasanya amalanku telah diterima. Wa anni qad dhafartu bima kuntu arjuhu minan niyyah. Dan bahwasanya aku telah mendapatkan apa yang aku harapkan dari niatan-niatan yang ada. Maka orang tersebut kemudian mengamalkan wasiat dari Imam Al-Mawardi tersebut rahimahullahu taala, dan ketika meletakkan tangannya beliau meninggal dalam keadaan menghamparkan tangan, tidak menggenggam. Maka orang tadi pun tahu bahwasanya itu alamat diterimanya kitab-kitab tadi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kitab itu disebar oleh beliau dan kita bisa melihatnya dan membacanya sampai sekarang. Ini salah satu contoh dari keadaan para salaf akhwanifillah, bagaimana mereka betul-betul menjaga niatan dan menjaga ilmunya agar jangan sampai terkotori. Ini jauhnya kita dari mereka. Maka butuh mujahadah, butuh memohon pada Allah Subhanahu wa taala, karena perkaranya bukan sekedar ambisi. Perkaranya bukan sekedar semangat tok. Perkaranya bukan sekedar untuk mengisi waktu, tidak, akan tapi ini perkara yang mulia, butuh niatan yang bagus, butuh cara yang bagus. Barakallahu fikum. Mungkin itu dulu. Naktai bihada, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.